Halo saudara, Anda sedang menyaksikan TVRI bersama saya Tengku Fajri langsung dari Luang Prabah, Laos. Dalam kegiatan kali ini kita akan berbincang langsung bersama dengan Ibu Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi terkait dengan ASEAN Foreign Minister Retreat. Terima kasih Ibu Retno atas waktunya. Ibu, tadi pasca pertemuan bilateral, isu apa yang Indonesia bawa dalam ASEAN Foreign Minister Retreat hari ini? Jadi saya sudah mulai melakukan pertemuan. Tentunya pertemuan pertama saya adalah dengan Chair ASEAN saat ini yaitu Laos. Terus kemudian nanti saya juga akan ketemu dengan Menteri Luar Negeri Thailand dan kemudian baru masuk ke ASEAN Foreign Minister Retreat. Nah, pada saat saya bertemu dengan Menteri Luar Negeri Laos sebagai Chair of ASEAN, pertama saya sampaikan dukungan Indonesia terhadap keketuaan Laos, dan ini juga pada saat Indonesia menjadi chair, Laos juga memberikan dukungan yang besar yang saya sampaikan sangat apresiasi. Yang kedua yang saya sampaikan kepada Laos adalah pentingnya sebuah kontinuitas dari permasalahan-permasalahan yang dibahas pada saat keketuaan Indonesia. Dan kemudian kita berdiskusi di situ cukup lama. Isu-isu apa yang memerlukan tindak lanjut dari keketuaan Laos yang didasarkan pada apa yang sudah dilakukan pada saat kita menjadi chair. Antara lain yang pertama adalah di waktu di Indonesia kita berhasil menyepakati melembagakan ASEAN Human Rights Dialogue, jadi dialog hak asasi manusia dalam konteks ASEAN. Dan proses ini sebenarnya makan waktu cukup panjang, sudah disetujui, oleh karena itu saya ingatkan pentingnya ini kemudian ditindaklanjuti oleh Laos. Yang kedua, di dalam konteks memanage potensi ketidakstabilan di kawasan. Kita lihat kawasan-kawasan lain banyak sekali ketegangan, konflik, bahkan perang, maka menjadi lebih penting bagi ASEAN untuk memperkuat kesatuannya, untuk memperkuat unity-nya, dan kemudian mengeluarkan konsep-konsep di mana sebenarnya kalau ASEAN itu selalu mencoba untuk mengembras, untuk merangkul semua pihak. Karena kalau kita merangkul semua pihak, kita sangat berharap bahwa stabilitas itu akan ada di sana. Nah, di dalam konteks ini kita ingatkan kepada Laos mengenai pentingnya untuk mengimplementasikan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, karena selama keketuaan Indonesia masalah Indo-Pasifik ini kental. Kental tidak saja dalam konteks konsep yang sudah selesai, tetapi kental dalam konteks implementasinya. Makanya waktu keketuaan Indonesia ada ASEAN Indo-Pacific Forum, kerjasama ekonomi konkret dengan mitra-mitra kita, dan kita juga mengharapkan Laos berkomitmen untuk menindaklanjuti hal ini, karena Laos tadi bahkan sampaikan banyak negara yang memiliki konsep Indo-Pasifik. ASEAN sudah memiliki konsep Indo-Pasifik dan kita ajak semuanya untuk mengimplementasikannya. Oleh karena itu, kalau mau bekerja sama dengan ASEAN, ya berarti konsep ini harus disinergikan. Jadi Indo-Pasifik ada di sana. Terus kemudian tentunya masalah Myanmar ya. Nah, terkait dengan Myanmar tadi, ada 5 konsensus yang dibahas. Sejauh ini bagaimana perkembangannya, Ibu? Jadi kita tadi dengan Menteri Luar Negeri Laos kita bicara mengenai Myanmar. Intinya sekali lagi Laos tetap meminta agar Indonesia terus memberikan dukungan, memberikan kontribusi, dan kita sampaikan pasti kita akan memberikan kontribusi beyond our chairmanship. Ada kelembagaan yang dinamakan Troika yang terdiri dari Indonesia, chair yang lalu, Laos chair sekarang, dan Malaysia chair yang akan datang. Dan dalam konteks bagaimana Troika ini kemudian akan bekerja, maka Indonesia sudah mempersiapkan modalitisnya, draft modalities, bagaimana Troika ini akan bekerja, dan saya sampaikan kepada Laos, please lihat modalities yang sudah disiapkan oleh Indonesia, dan ini tentunya juga akan dibahas di dalam pertemuan retreat nanti. Jadi pertama adalah
mereka mengharapkan kontribusi Indonesia, kita jawab yes, kita akan memberikan kontribusi. Yang kedua, yang saya tekankan dengan Laos tadi adalah jangan sampai ada setback. Jangan sampai ada setback dalam penanganan masalah Myanmar. Karena pada saat Indonesia menjadi ketua, kita berusaha untuk melakukan inclusive engagement. Engagement dengan sebanyak mungkin stakeholders yang ada di Myanmar. Sudah lebih dari 265 selama keketuaan Indonesia, dan ini adalah modal dasar yang sangat kuat kalau Laos mengatakan solid ground untuk mereka melanjutkan pekerjaan ini. Dalam konteks inilah semua catatan yang dilakukan Indonesia dalam setahun kemarin sudah saya serahkan ke Laos. Semua kontak, semua apa yang dilakukan, sehingga bagi Laos tidak harus mulai dari nol lagi. Tinggal keberlanjutannya bagaimana, troika modalitasnya juga draftnya sudah disiapkan Indonesia. Terus kita juga bicara mengenai bagaimana kita bisa memperkuat elemen pemberian bantuan kemanusiaan. Tetapi dengan satu caveat bahwa pemberian bantuan kemanusiaan ini tidak boleh digunakan untuk politik, tidak boleh dipolitisir. Bantuan kemanusiaan adalah bantuan kemanusiaan. Dan pada saat kita bicara mengenai masalah Myanmar, saya juga bicara mengenai masalah Rohingya. Karena saya sampaikan, semakin lama isu Myanmar tidak dapat diselesaikan, maka semakin berat negara-negara di kawasan ini untuk ikut menyangganya. Karena kita terimpak. Indonesia, Malaysia sangat terimpak. Karena Rohingya yang rumah mereka ada di Myanmar harus keluar dari rumahnya, tidak bisa kembali, dan akhirnya Bangladesh harus menanggung, Indonesia menanggung, Malaysia juga harus menanggung. Oleh karena itu kalau kita bicara penyelesaian masalah Myanmar, jangan pernah lupa bahwa elemen Rohingya harus masuk di dalam paket keseluruhan penyelesaian masalah Myanmar. Tapi sejauh ini bagaimana Bu untuk penyelesaiannya itu sendiri Bu? Ketika keberlanjutan untuk penyelesaian, apalagi dengan kasus Rohingya, apalagi kalau kita lihat ada beberapa kasus terakhir ini banyak masyarakat Rohingya yang terdampar mungkin di Indonesia. Ini sejauh ini bagaimana? Jadi kalau untuk penyelesaian masalah ini sendiri, kita tetap seperti keputusan KTT sebelumnya bahwa 5 butir konsensus, 5 point konsensus ini menjadi rujukan utama bagi upaya ASEAN untuk membantu Myanmar menyelesaikan masalahnya. Jadi kalau ada isu bahwa 5 point of konsensus sudah tidak dipakai lagi, itu tidak benar. Karena keputusannya oleh para leaders mengatakan 5 point of konsensus masih merupakan rujukan utama. Nah, kemudian kita mencoba cara-cara yang dapat meningkatkan, paling tidak sekarang yang kita akan coba tentunya melibatkan Thailand sebagai negara yang memiliki perbatasan adalah meningkatkan bantuan kemanusiaannya. Bagaimana nanti saya akan bahas dengan Menteri Luar Negeri Thailand bagaimana kita bisa memperkuat bantuan kemanusiaan dari border Thailand. Tapi dengan satu pesan bahwa bantuan-bantuan kemanusiaan ini harus juga dilakukan dengan AHA Center. AHA Center, karena AHA Center ini disebut di dalam 5 point of consensus. Sehingga sekali lagi, apapun yang dilakukan oleh ASEAN harus di dalam konteks atau koridor 5 point konsensus. Situasinya tidak mudah. Situasinya tidak mudah, tetapi kita terus akan mencoba untuk membantu Myanmar menyelesaikan masalahnya. Implementasinya ini tidak mudah ya? Tidak mudah, sangat tidak mudah. Harus benar-benar ada kerjasama dari semua negara ASEAN untuk dapat menjadikan ini. Ya, dan kita harus kokoh ya, harus bersatu bahwa implementasi 5 point konsensus ini harus menjadi rujukan. Okay. Nah, ini yang menarik Bu. Pada saat debat DKPBB kemarin, ada isu ataupun juga yang menjadi hot topic di seluruh dunia, yaitu Menteri Luar Negeri Republik Indonesia ini walk out saat Dubes Israel memberikan pidatonya. Sebenarnya pesan apa yang ingin Ibu sampaikan lewat dari walk out tersebut? Kalau kita lihat walk out, apa itu walk out? Walk out itu merupakan sebuah
political gesture, sebuah protes. Protes atas kekejaman Israel di Gaza yang sangat tidak manusiawi. Semua orang pasti paham bahwa apa yang dilakukan Israel di Gaza ini sesuatu yang sangat tidak manusiawi. Kemudian juga protes atas ketidakpedulian Israel terhadap seruan dari seluruh dunia. Jadi semua negara dan bahkan di negara-negara barat pun rakyatnya turun berdemonstrasi untuk membela Palestina. Karena at the end, keadilan, kemanusiaan itu di atas segalanya. Jadi memang betul saya walk out. Dan ini merupakan bentuk protes saya terhadap apa yang dilakukan oleh Israel atas Palestina yang tidak dapat kita terima sama sekali. Nah, terakhir Ibu, ini sejauh ini sebenarnya apa yang ingin terus dilakukan Indonesia agar gencatan senjata tetap dapat bisa terjadi? Ya, gencatan senjata waktu saya terakhir di Dewan Keamanan saya sudah sampaikan kembali bahwa gencatan senjata akan merupakan game changer. Tanpa gencatan senjata kita tidak akan dapat bicara hal-hal lain, termasuk misalnya pemberian bantuan kemanusiaan. Bagaimana kalau tidak ada situasi yang kondusif di lapangan di Gaza, itu nggak ada situasi kondusif, bagaimana kita bisa memasukkan atau memenuhi kebutuhan kemanusiaan mereka. Oleh karena itu kita tetap akan terus meminta call bersama dengan banyak negara bahwa gencatan senjata memang sebuah keharusan kalau kita ingin melihat perbaikan yang signifikan di Gaza. Baik, luar biasa sekali Bu. Itu pesan yang sangat mendalam dan kita berharap semua masyarakat di dunia juga dapat mendengar dan juga melihat bagaimana Indonesia sangat berjuang keras untuk dapat terjadinya gencatan senjata. Terima kasih Bu, terima kasih. Dan saudara, itulah dia tadi perbincangan kita bersama dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Ibu Retno Marsudi langsung dari Luang Praba Lao PDR. Saya tunggu Fajri, kita kembali ke studio.